Halo, nama saya Mary Sokoi dengan NIM akhir 061. Saya dari kelompok 4. Salam kenal. Halo semua, kenalin nama aku Atin Asma Oktavia, NIM akhir 009 dari Prodi Teknik Biomedis, kelompok 4 Pancasila. Halo, kenalin aku Edi, NIM terakhir 016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Wahyuni dari Prodi Teknik Biomedis angkatan 2020 dengan NIM 0820 1173 3022. Perkenalkan, nama saya Dia Diati Arifiani, NIM terakhir 026 dari Program Studi Teknik Biomedis, kelompok 4. Video soal siswa non-muslim SMKN 2 Padang yang diminta memakai jilbab menjadi viral di media sosial. Polemik tersebut berawal dari unggahan orang tua siswi di akun Facebook Elia Nuhia. Di sisi lain, pihak sekolah menilai seorang siswinya melanggar aturan. Pasalnya, kebijakan sekolah mewajibkan seluruh siswanya mengenakan hijab saat berada di sekolah. Berikut fakta kasus siswi non-muslim berhijab, mulai dari keberatan orang tua siswi hingga kebijakan dievaluasi kembali. Yang pertama, keberatan orang tua siswi. Salah satu orang tua siswi EH mengaku keberatan dengan adanya aturan sekolah tersebut. Dikutip dari kompas.com, kasus tersebut terungkap setelah anaknya yang baru mengikuti pembelajaran tatap muka pada awal Januari 2021 lalu ditegur pihak sekolah karena tak memakai jilbab. Bahkan, dirinya turut dipanggil ke sekolah karena masalah tersebut. E menjelaskan, keluarganya non-muslim dan tidak mungkin mengenakan hijab. Namun, pihak sekolah tetap bersikukuh dengan aturan sekolah yang mewajibkan seluruh siswi mengenakan hijab. Yang kedua, kepala sekolah meminta maaf. Setelah viralnya kasus siswi non-muslim yang disuruh memakai jilbab di Kota Padang, Sumatera Barat, pihak sekolah menyampaikan permintaan maaf terkait adanya kegaduhan tersebut. Pihaknya akan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan orang tua siswi. Sedangkan siswi non-muslim yang sebelumnya diberikan sanksi karena tak mengenakan jilbab, mulai sekarang diberikan izin untuk kembali sekolah. Yang ketiga merupakan aturan lama. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Al-Fikri mengatakan aturan soal memakai jilbab kepada seluruh siswi sekolah itu diketahui merupakan aturan lama. Adapun kebijakan soal kewajiban menggunakan jilbab bagi seluruh siswi sekolah diketahui tidak hanya terjadi di SMKN 2 Padang, melainkan hampir semua sekolah di Kota Padang. Yang keempat, kebijakan akan dievaluasi. Setelah aturan tersebut menjadi polemik, Adib berjanji akan segera melakukan evaluasi kebijakan. Nantinya siswi yang beragama non-muslim tidak akan diwajibkan untuk menggunakan jilbab seperti yang selama ini diberlakukan. Untuk mengusut kasus tersebut, pihaknya juga mengaku sudah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi. Kemarin kan anak saya juga kan waktu dipanggil, siapa yang manggilnya, dibilangnya hari itu kan dipanggil pakai kerudung. Pertama kan dibilang anak saya ditawarin panggil orang tua saya. Dan bilang kan nggak usah bilang sama orang tua. Berarti kan ada yang bilang peraturan gubernur. Saya juga cari-cari di Google nggak ada. Saya juga cari di peraturan Menteri Pendidikan. Saya juga cari di Menteri Dalam Negeri. Terakhir kasus di Riau, hemat saya itu kan saya kemarin kan yang aturan sekolah itu kan jilbab ini Pak, lambang agama saya Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya, hak asasi saya? Yang lain wajib dipakai. Seakan-akan saya, bagaimana Bapak sekarang ini dipaksa masuk ke yayasan lain. Kalau ini yayasan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang Minang, ya saya tentu saja mendukung ya bila ada sekolah yang membuat ketentuan ya di mana anak-anak putrinya harus berbusana muslimah. Karena apa? Karena ya filosofinya orang Minang itu adalah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jadi oleh karena itu bagi orang Minang ya agama itu harus hidup, tumbuh dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Jadi oleh karena itu kalau seandainya ada sekolah yang mewajibkan dan membuat ketentuan supaya murid-muridnya, terutama murid-murid perempuannya supaya berbusana muslimah, ya saya terus terang ya sangat mendukung. Tetapi kan persoalannya adalah ada anak-anak yang tidak beragama Islam yang juga ikut sekolah di sana. Ya, dalam saya ya mungkin barangkali pertimbangan sekolah itu adalah untuk keseragaman ya, untuk keseragaman. Jadi menurut saya ya, ketentuan itu tetap saja dilaksanakan ya, tetapi ya kepada murid-murid yang tidak beragama Islam ya dipersilahkan ya untuk untuk memilih ya apakah dia akan memakai jilbab atau tidak ya. Sebab di beberapa tempat saya lihat juga ada sekolah-sekolah yang mirip seperti ini juga ya. Dan anak-anaknya juga ya sebagian besar beragama Islam, ya, siswi-siswinya memakai jilbab ya. Tapi juga anak-anak dari sekolah tersebut ada yang tidak beragama Islam. Tetapi meskipun mereka tidak beragama Islam, mereka ya dengan ikhlas ya, dengan senang hati juga memakai tutup kepala begitu ya. Nah, oleh karena itu kalau seandainya misalkan mereka bisa menerima bahwa mereka harus memakai seragam seperti yang sudah ditetapkan sekolah ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau seandainya mereka keberatan ya, maka menurut saya sebaiknya ya pihak sekolah jangan memaksa ya, jangan memaksa mereka. Tapi hanya mungkin barangkali yang menganjurkan. Nah, yang namanya anjuran kan bisa diikuti dan bisa tidak diikuti ya. Sehingga dengan demikian ya masalah ini tidak menimbulkan goncangan-goncangan ya yang mengganggu dan bahkan juga bisa mengusik ya ketenangan sekolah dan proses belajar mengajar di SMKN tersebut ya. Oleh karena itu ya saya berharap mudah-mudahan pihak kepala sekolah ya akan bisa membuat kebijakan ya dari peraturan tersebut ya. Saya mendukung peraturan itu, tetapi mungkin barangkali untuk yang tidak beragama Islam tentu saja dibuat pengecualian ya. Artinya kalau seandainya mereka mau mempergunakan pakaian yang sama ya silahkan ya. Tetapi kalau seandainya mereka ingin tidak memakai jilbab ya juga silahkan ya. Karena kita harus bisa mengembangkan sikap tasamuh, sikap toleransi ya. Ya, dan toleransi itu artinya ya kita harus bisa menerima kenyataan di mana ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Lupa bang. Lupa ya. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila keempat Pancasila. Kurang apa sih? Sila keempat Pancasila. 3, 2, 1. Enggak apa. Waduh, kabur dia. Sebutin pasal keempat Pancasila. Pasal keempat Pancasila. Ranjangan. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat. Udah itu aja. Sebutin sila keempat Pancasila. Garuda Pancasila. Bukan Garuda Pancasila, Bu. Pancasila.
Dilihat dari video yang barusan ditampilin, pengetahuan tentang Pancasila itu udah semakin berkurang gak sih? Miris liatnya. Padahal sila-sila Pancasila itu kan selalu berdampingan di kehidupan kita. Bahkan kita mempelajari Pancasila sejak kita berada di bangku sekolah dasar. Mungkin ada juga yang dimulai dari taman kanak-kanak. Jadi ada beberapa poin yang menyebabkan nilai Pancasila luntur. Yang pertama, karena tidak dituturkan dari generasi ke generasi dengan baik. Dalam hal ini juga karena masih rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Yang kedua, kurangnya tokoh teladan seperti siapa sih orang yang patut kita contoh, kita teladani. Sulit itu sekarang kita nyarinya. Yang ketiga, praktik pembangunan yang menyisakan kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Kemudian yang keempat, dekadensi moral. Yang kelima, individualisme, kapitalisme, dan liberalisme. Dan yang keenam, yang terakhir, tumbuhnya paham-paham radikal. Nah, dari video yang kita lihat tadi, cuplikan tadi, kebanyakan yang ditanya itu dari masyarakat menengah ke bawah. Jadi ini coy, gimana ya, mereka mikir buat makan besok aja itu susah gitu coy, apalagi kalau harus ngapalin Pancasila ya. Begitulah jadinya ya, susah banget gitu. Terima kasih. Pada kasus yang telah kita lihat bersama-sama, perlu kita pahami bahwa sekolah negeri notabene-nya adalah sekolah yang didirikan pemerintah, sehingga subsidi dan berbagai fasilitas tentu lebih dari sekolah swasta pada umumnya. Karena didirikan pemerintah, otomatis sekolah negeri merupakan representatif dari pemerintah itu sendiri. Indonesia merupakan negara berbasis nasionalis, bukan berbasis agama. Tentu dengan modal sila pertama dari Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, sekolah negeri harus bersikap toleran terhadap perbedaan agama di dalamnya. Pada video itu, sang anak beragama non-muslim dan sekolah itu merupakan sekolah negeri, bukan sekolah yayasan berbasis agama. Dari hal ini tentu telah melanggar sila pertama Pancasila serta sila kelima Pancasila, di mana saat seseorang dipaksa menggunakan atribut ritual agama lain yang tidak dia akui, itu bukanlah keadilan sosial, namun merupakan keterpaksaan sosial yang dilakukan agama mayoritas kepada agama minoritas, dan itu bukan cerminan dari isi Pancasila. Ya oke lah bila kebijakan tersebut sekolah yang dinaungi yayasan berbasis agama tertentu, tetapi masalahnya itu adalah sekolah negeri yang harusnya netral dalam hal kepercayaan agama. Semua di negeri ini yang menggunakan kalimat negeri haruslah netral, tidak boleh berafiliasi dengan agama tertentu. Menurut saya itu termasuk pelanggaran dasar negara, yaitu Pancasila. Karena pada berita ditekankan bahwa hal itu diwajibkan, yang dalam artian aturan tersebut sudah termasuk mengikat atau memaksa, sehingga bisa dibilang itu merupakan tindakan intoleransi. Padahal sudah jelas di sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna bahwa Tuhan itu satu. Namun di Indonesia terdapat 6 agama atau kepercayaan yang berbeda-beda.
Jika si pembuat peraturan itu mewajibkan seluruh agama untuk mengenakan hijab ketika sekolah, maka secara nggak langsung sila pertama tidak bisa diamalkan. Begitu pula jika dilihat dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana para siswa harus memenuhi peraturan tersebut tanpa si pembuat peraturan itu melihat bagaimana kepercayaannya dan apa pendapat mereka jika ada peraturan tersebut. Mereka dipaksa untuk memenuhi peraturan yang sifatnya tidak menghormati agama lainnya. Jadi, kesimpulannya, tindakan tersebut termasuk pelanggaran dasar negara. Terima kasih. Menurut saya pribadi, dasar negara adalah suatu pedoman bagi negara dalam menjalankan kehidupannya berupa tata kenegaraan, hukum negara, serta aturan-aturan dalam kehidupan di negara tersebut. Saya Islam. Saya Jawa. Saya Kristen. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tidak pernah datang untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan tekan aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu sekarang, wahai individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kamu. Tapi, camkan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Kesadaran ini sudah lama tertidur pulas. Bangun, ayo bangun. Dengar suaranya? Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia. Bersatu kita teguh,